Shalom, selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok bio yang terdiri dari Kristi Agatha Hasugian, Juna Christian Septiani, Tarida Nur Afni Basaribu, Tiara Indriani Kunubesi, dan Yuli Charni. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin memaparkan materi tentang kelainan struktur dan jumlah kromosom. Yang pertama-tama yang harus kita ketahui di sini, apa sih yang dimaksud dengan kromosom? Kromosom adalah struktur nukleoprotein yang membawa informasi genetik. Struktur ini terletak di dalam inti sel dan berkumpul membentuk genom. Pada organisme terdapat dua macam kromosom, yaitu kromosom seks atau gonosom yang menentukan jenis kelamin, dan kromosom tubuh atau autosom yang tidak menentukan jenis kelamin. Kromosom memiliki dua fungsi utama, yakni untuk memastikan DNA terpisah dalam porsi yang sama pada setiap pembelahan sel dan untuk menjaga integritas dan ketetapan replikasi genom pada setiap siklus sel. Elemen yang bertanggung jawab terhadap proses ini adalah sentromer, telomer, dan unit replikasi. Yang berikutnya, fungsi dari kromosom, yaitu tiap untaian kromosom membawa informasi genetik yang sangat menentukan proses pertumbuhan dan perkembangan janin, dan juga fungsi tubuh untuk kehidupan sehari-hari. Proses pertumbuhan ini meliputi pembentukan protein-protein tubuh, sehingga kelainan genetika atau struktur dan jumlah kromosom akan sangat terpengaruh pembentukan protein-protein tubuh dan dapat mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan janin atau bayi yang tidak normal. Baiklah, selanjutnya yaitu ada mutasi kromosom. Apa itu mutasi kromosom? Mari kita simak materinya. Kelainan genetik merupakan penyakit yang disebabkan oleh kelainan pada DNA suatu individu. Kelainan dapat berkisar dari mutasi kecil pada gen tunggal untuk penambahan atau pengurangan dari seluruh kromosom atau satu set kromosom. Mutasi merupakan peristiwa berubahnya susunan materi genetik DNA yang menyebabkan perubahan fenotip dan genotip pada makhluk hidup. Pada peristiwa mutasi, agen yang menyebabkan terjadinya mutasi dinamakan dengan mutagen, sedangkan makhluk hidupnya dinamakan dengan mutan. Perubahan yang terjadi pada kromosom itu disebut mutasi kromosom atau aberasi kromosom. Selanjutnya, aberasi struktur. Aberasi struktur adalah perubahan pada badan satu atau beberapa kromosom. Faktor yang menyebabkan terjadinya aberasi struktur disebut klastogen, yang berupa radiasi sinar gelombang pendek, bahan kimia, atau virus. Aberasi struktur dibagi atas duplikasi, delesi, inersi, inversi, dan translokasi. Baiklah, selanjutnya itu ada aberasi struktur. Yang pertama ada duplikasi. Duplikasi terjadi karena kromosomnya patah, lalu patahannya itu pindah melekat ke kromosom homolognya, yang biasanya terjadi pada waktu profase dan prometafase di meiosis pertama. Duplikasi ada yang terjadi di bagian ujung dan ada di bagian tengahnya. Aberasi struktur ini biasanya tidak menimbulkan kelainan atau cacat yang mencolok. Kedua, ada aberasi struktur yang kedua, yaitu delesi. Delesi adalah aberasi struktur kromosom di mana suatu fragmen kromosom menjadi hilang. Seperti dengan duplikasi, delesi juga terjadi karena kromosomnya patah. Lalu patahan itu pindah melekat ke kromosom lain, homolognya atau non-homolognya. Delesi bisa terjadi di bagian ujung lengan, bisa juga di tengah. Dengan menggunakan teknik pemitaan daerah kromosom, yang delesi dapat dideteksi. Kasus delesi jauh lebih sering ditemukan daripada duplikasi dan sering pula menimbulkan kelainan yang mencolok. Aberasi struktur yang keempat ada inversi. Aberasi kromosom karena berpilihnya kromosom waktu pembelahan, maka terjadi inversi, yaitu pembalikan letak kromosom yang berpilin tersebut, yang asalnya dekat ke sentromer menjadi lebih jauh. Oleh pembalikan dapat terbentuk kromosom baru yang ukuran lengannya lebih panjang atau lebih pendek dari semula.
Lalu yang keempat ada translokasi. Translokasi adalah aberasi struktur kromosom, terjadi pindah berbalasan letak fragmen kromosom antara kromosom non-homolog. Sewaktu-waktu ada juga translokasi antara kromosom yang homolog, tetapi jarang ditemukan karena sulit dibedakan dengan crossing over atau pindah silang. Translokasi ini sering menciptakan kromosom baru yang satu lebih panjang dari yang lain dan komposisi gennya pun lebih berubah dari asal. Lalu yang selanjutnya ada abrasi jumlah, yaitu perubahan pada jumlah suatu macam kromosom. Orang yang jumlah setiap macam kromosomnya normal, yaitu ditulis dengan 2N atau N itu ploidi, di mana jumlah macam kromosomnya atau disebut juga diploid. Lalu ada euploidi, yang dimana merupakan peristiwa perubahan jumlah kromosom pada seluruh pasangan kromosomnya. Jumlah kromosom makhluk hidup euploid adalah kelipatan dari kromosom haploidnya. Berdasarkan jumlah kromosomnya, makhluk hidup euploidi dapat dibedakan atas monoploid yaitu N atau haploid, lalu ada diploid itu 2N, dan poliploid yaitu terdiri lebih dari 2N. Yang selanjutnya ada aneuploidi. Aneuploidi adalah keadaan sel yang tidak euploidi, yaitu terjadi perubahan satu set kromosomnya. Adapun euploidi adalah keadaan ploidi yang normal. Contohnya, sel manusia memiliki 46 kromosom. Perubahan tersebut meliputi pengurangan kromosom atau penambahan kromosom tersebut. Selanjutnya, kelompok kami akan membahas mengenai kelainan yang disebabkan oleh perubahan atau kelainan struktur dan jumlah kromosom. Biasanya penyakit yang disebabkan oleh kelainan ini disebut dengan sindrom. Ada banyak sekali sindrom yang terjadi atau yang biasa kita ketahui. Nah, dalam kesempatan kali ini, kelompok kami menyajikan beberapa jenis sindrom yang sering terjadi. Yang pertama ada Turner Syndrome. Sindrom Turner disebabkan oleh kelainan genetik akibat hilangnya kromosom X pada perempuan. Nah, sebelum membahas mengenai sindrom ini, ada beberapa hal dasar yang perlu diketahui. Misalnya pada sindrom Turner. Sindrom Turner memiliki simbol 45,XO. Simbol tersebut menunjukkan jumlah kromosom pada penderita sindrom Turner. Nah, manusia normal itu mempunyai 46 kromosom yang biasanya disimbolkan dengan 44A ditambah XY atau XX. Nah, kalau didetailkan itu 22 AA ditambah XY atau XX. Nah, sedangkan penderita sindrom Turner ini hanya memiliki 45 kromosom yang jika didetailkan itu akan menjadi 22 AA ditambah X0. Jadi, hanya memiliki satu kromosom seks X. Sindrom Turner ini merupakan kasus monosomi karena kehilangan satu kromosom atau 2N dikurang 1 atau 46 kurang 1 maka memiliki 45 jumlah kromosom. XO pada penderita sindrom ini menandakan bahwa yang mengalami kehilangan kromosom merupakan kromosom kelamin yang seharusnya XX atau XY menjadi X0. Berarti kromosom kelamin kehilangan satu kromosom X atau satu kromosom Y. Sindrom Turner dapat terjadi jika sel telur atau ovum dibuahi oleh sel sperma yang tidak memiliki kromosom seks. Hal ini juga bisa terjadi jika sel telur memiliki kromosom seks dibuahi oleh sel sperma yang normal. Dengan hilangnya kromosom seks pada satu sel, maka akan terjadi gagal berpisah pada pembelahan sel. Penderita sindrom Turner ini biasanya itu bersifat steril atau mandul. Ciri-cirinya, yang pertama tidak memiliki ovarium sehingga tidak bisa menghasilkan ovum. Yang kedua, uterusnya kecil. Yang ketiga, payudara tidak berkembang. Yang keempat, tubuh pendek atau dwarfisme. Yang kelima, tingkat kecerdasan biasanya di bawah normal. Dan yang keenam, ada telinga agak ke bawah. Yang kedua, ada Klinefelter Syndrome.
Sindrom Klinefelter sendiri terjadi akibat dari kesalahan acak yang menyebabkan seorang pria dilahirkan dengan kromosom seks tambahan. Namun hal ini bukan kondisi yang diwariskan dari orang tua. Nah, jika manusia normal mempunyai 46 kromosom yang di dalamnya termasuk 2 kromosom seks yang menentukan jenis kelamin seseorang, nah, penderita sindrom Klinefelter mempunyai 1 kromosom seks lebih. Sindrom Klinefelter terjadi jika sel sperma normal dibuahi oleh sel ovum yang mempunyai 2 kromosom seks atau XX, atau juga biasanya terjadi jika sel sperma yang mempunyai 2 kromosom seks XY dibuahi oleh sel ovum normal, sehingga penderita sindrom Klinefelter mempunyai kromosom seks yang lebih. Biasanya itu disimbolkan dengan XXY. Nah, sindrom Klinefelter termasuk kasus trisomi atau 2n+1 menjadi 46 tambah 1, mempunyai total 47 kromosom yang disimbolkan dengan 22AA ditambah XXY. Biasanya sindrom ini diderita oleh laki-laki yang mempunyai ciri-ciri bersifat steril atau mandul, testis berukuran kecil, saluran spermanya rusak, payudara tumbuh membesar, tumbuh tinggi dan panjang, suara seperti wanita, dan pinggulnya berukuran lebar. Lalu yang ketiga ada Jacob syndrome. Sindrom Jacob sendiri merupakan mutasi genetik yang terjadi pada kaum pria. Nah, manusia normal biasanya mempunyai 46 kromosom. Nah, sedangkan penderita Jacob syndrome itu mempunyai 47 kromosom. Karyotip kromosomnya itu disimbolkan dengan 22AA ditambah XYY yang mengalami kelainan pada kromosom nomor 13 dan merupakan kasus trisomik. Biasanya penderita sindrom ini lahir seperti bayi biasanya dan tumbuh juga memiliki, tapi pertumbuhannya itu di atas rata-rata anak normal. Biasanya itu 7 cm lebih tinggi daripada anak biasanya. Tapi berat badannya itu tidak sesuai dengan pertumbuhan tinggi badannya dan cenderung lebih kurus. Nah, kemampuan seksualnya juga normal, hormonnya juga normal, dan gairah seksual penderita Jacob syndrome juga normal. Namun hal yang membedakannya yaitu penderita sindrom ini biasanya berwajah kriminal yang suka menusuk-nusuk mata dengan benda tajam seperti pensil, dan juga biasanya penderita sindrom ini menjadi pelaku kriminal karena mempunyai keterbatasan dalam pengendalian emosi. Ciri-cirinya jika dilihat secara umum yaitu letak telinga di bawah posisi normal, tulang pipinya rata, jari tangan terlihat melengkung, postur tubuhnya itu sangat tinggi, ukuran kepala cenderung lebih lebar, jarak antara kedua mata tampak lebar, dan mengalami kelainan tulang belakang atau skoliosis. Baik, selanjutnya di sini ada sindrom Edward. Sindrom Edward bisa terjadi jika penambahan 1 kromosom pada kromosom tubuh nomor 18 sehingga penderita ini memiliki jumlah kromosom 47. XY 45A ditambah XY. Nah, kejadian ini termasuk ke dalam kasus trisomi di mana penderitanya bisa laki-laki maupun perempuan. Nah, ciri-ciri penderita sindrom Edward ini diantaranya adalah tengkorak berbentuk lonjong, dada pendek dan lebar. Nah, di sini selanjutnya ada sindrom Patau. Nah, sindrom Patau terjadi jika penambahan 1 kromosom pada kromosom tubuh nomor 13 sehingga penderita ini memiliki jumlah kromosom sebanyak 47. XX atau XY 45A ditambah XX atau XY. Nah, kejadian ini juga termasuk kasus trisomi yang bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Nah, ciri-cirinya diantaranya adalah memiliki kepala dan mata berukuran
kecil dan posisi telinga agak ke bawah. Demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.